Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Selamat sore Ibu dan Bapak semua, persekutuan keluarga besar laki-laki Sekor Soal Gracia yang diberkati dan disayang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Kami boleh mengucap terima kasih di hari ini dalam melaksanakan tugas dan aktivitas di rumah, tapi kita boleh meluangkan waktu untuk ada bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat ibadah persekutuan keluarga besar laki-laki Sekor Soal Gracia di sore hari ini. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua tenang, kita siap diri untuk boleh memulai ibadah kita di hari ini, dan kepada Bung Lili Metan yang telah bersedia untuk memandu ibadah kita di saat ini, waktu dan tempat dipersilakan. Dan pujian puji kita akan berkebaktian. Kita juga ketemu berdiri dan sama-sama bersama. Kebaktian wadah pelayan laki-laki Sektor Soal Gracia ini didasarkan di dalam nama Allah, Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Duduk. Mari sama-sama kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, janganlah menghukum kami dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar kami dalam kepenasan murka-Mu. Sebab matamu memandang menembus di kedalaman dosa kami. Tuhan, Engkau mengetahui isi hati dan segala keinginan kami, bahkan segala keluhan pun tidak tersembunyi bagi-Mu. Ya Tuhan, kami mengaku segala kesalahan kami, kami cemaskan dosa kami. Janganlah tinggalkan kami ya Tuhan, Allah kami, janganlah jauh daripada kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita sama-sama baca, yakni pertama Korintus 3. Pertama Korintus 3 akan baca dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Amin. Mari mulai. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar dengan emas, perak,
api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Kemarin kita telah mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang memberikan pemahaman tentang kasih Kristus mempersatukan gereja. Atas dasar pemahaman ini, maka sebagai gereja harusnya kita dapat membangun relasi yang baik, tidak hanya antar pribadi saja, tetapi juga antar orang organisasi gereja. Mengapa demikian? Sebab dalam kenyataannya kita lebih sering menganggap gereja di mana kita dilayani dan melayani lebih benar jika dibandingkan dengan gereja yang lain. Sikap seperti ini menyebabkan kita tidak saling menerima dan menghormati, tetapi justru saling menjatuhkan. Menghadapi realitas yang demikian, maka Gereja Protestan Maluku melalui lembaga pembinaan jemaat menetapkan tema minggu ini, yakni relasi gereja yang saling menerima dan menghormati. Sebagai anggota jemaat dan para pelayan di Gereja Protestan Maluku, kita hidup berdampingan, tidak hanya dengan agama lain, tetapi juga dengan saudara-saudara seiman dari denominasi gereja lain. Realitas ini kita temui baik jemaat-jemaat di pusat kota maupun jemaat-jemaat di pedesaan. Keberadaan gereja-gereja denominasi di sekitar kita seringkali menimbulkan pro dan kontra. Terkadang pula relasi menjadi terganggu karena kurang adanya sikap saling menerima dan menghormati. Apapun alasan yang melatar belakangi kondisi-kondisi demikian, tidaklah elok jika harus menyebabkan permusuhan, konflik, atau bahkan perpecahan di antara sesama orang percaya. Sebab sekalipun berbeda, namun semua gereja berdiri atau dibangun di atas fondasi yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Berbeda-beda yang dimiliki gereja-gereja seharusnya dipandang sebagai suatu kekayaan bersama selaku orang-orang percaya untuk terus memberitakan Kristus yang tersalib. Bapak-bapak, ketemu pengantar sampai di situ, ketemu punya dua pertanyaan pengarah untuk kita sama-sama saling berdiskusi. Yang pertama, bagaimana pengamatan laki-laki gereja terkait keberadaan serta relasi dengan gereja denominasi yang ada di sekitar kita. Yang kedua, mengapa sebagai sesama organisasi orang percaya kita harus saling menerima dan menghormati? Yakni pertama Korintus 3 ayat 10 sampai 51. Tapi juga pada pertanyaan nomor 2 itu sendiri. Pada pertanyaan nomor 1 kita lihat bagaimana pengamatan kita sebagai laki-laki gereja terkait dengan keberadaan serta relasi dengan gereja denominasi yang ada di sekitar kita dijelaskan. Nah, Bapak Ibu, tentu pemahaman kami bahwa dalam konteks bergereja ini kita terwadahi, dan karena itu kita yang ada dalam ini diwadahi dalam satu lembaga yang kita kenal Sinode Gereja Protestan Maluku. Nah, ada denominasi gereja-gereja lain seperti di Jawa, di Google kalau dilihat di sana banyak, ada GKPI, di Advent dan lain-lain sebagainya itu. Lalu bagaimana pengamatan kita? Nah, seringkali kita sebagai orang GPM menganggap diri kita hebat, lebih besar dari segalanya. Kadang-kadang mungkin dalam masa-masa kecil kita, tanpa kita sadari, kita diperintahkan untuk lempar mereka yang sedang beribadah bergereja. Nah, ini kan sebuah perbuatan yang sesungguhnya kalau dikaji dengan firman Tuhan, juga tema bulanan kita itu
menghendaki kita untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan seperti itu. Perwujudan sikap perintah itu sebetulnya menggambarkan bahwa kita ingin memonopoli, kita ingin menjadikan kawasan atau wilayah kita hanya terdiri dari orang-orang GPM saya, dan tidak boleh ada orang lain. Tidak boleh orang lain di sekitar kita, entah itu denominasi gereja, Islam, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini cara berpikir kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan itu, kita dikultuskan dengan pemikiran yang sangat sempit. Sangat sempit. Dan ini bertolak belakang dengan kehendak firman Tuhan. Nah, apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh firman Tuhan? Jawabannya ada pada konteks nomor 2 tadi itu. Pada pertanyaan nomor 2, mengapa sebagai sesama orang percaya kita harus saling menerima dan menghormati? Nah, sebagai orang percaya kita harus memang saling menerima. Bagaimana bentuk tingkat penerimaan kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan sebagai kelompok-kelompok sosial masyarakat, keluarga, entah itu hidup berdampingan. Kadang-kadang tingkat penerimaan itu sangat sulit. Misalnya kita bergaul dengan dia saja kita sudah dicap bahwa dia sudah masuk ke Pantai Kosta. Kita bergaul dengan dia saja kita sudah dicap bahwa kita sudah masuk ke Advent. Atau kita berjalan dengannya saja kita sudah dicap seperti itu. Nah, kalau pemikiran itu ada dalam konteks kita sebagai orang-orang percaya yang ber-GPM, itu sangat bertentangan dengan yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah itu apa? Kita harus melakukan pelayanan kasih antara sama kita. Kita saling menghargai. Apa yang dikehendaki Allah itu yang kita harus lakukan. Kita wujud nyatakan, kita saling menerima, saling memberi, saling mengisi untuk apa? Kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Allah bagi kita. Kita harus menjadi shalom Allah bagi sesama. Kita harus memberikan damai sejahtera bagi sesama. Bukan berarti kita ada dalam kepemimpinan kelembagaan itu untuk mendukacitakan hati umat. Nah, ketika kita ada dalam konteks kelembagaan untuk mendukacitakan hati umat, umat pindah ke sebelah, ke tepuk tangan baru bilang silakan pindah saja. Memangnya kadang-kadang kita menganggap diri kita besar. Bagaimana kalau suatu ketika yang dikehendaki Allah itu meruntuhkan kelembagaan besar yang selama ini kita sanjung-sanjung? Karena apa? Yang diinginkan oleh Allah tidak lagi diberlakukan, tidak lagi dijalani, tapi sudah dijalankan menurut kehendak kemanusiaan. Nah itu, oleh karena itu yang sangat tidak diinginkan. Satu kelak Allah akan menguji sejauh mana kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita sudah jalan sesuai, dan tidak ada kata maaf di sana karena diuji dengan api. Bapak Ibu bisa baca ayat 13. Bapak Ibu akan mau menerjemahkannya secara baik, dan karena itu saya kira belum terlambat. Kalau praktek-praktek dalam kehidupan bergereja masih saja itu ada dalam kehidupan kita, maka marilah kita menyadari diri untuk bertobat. Bapak dan Ibu, Rasul Paulus itu bukan seorang yang benar-benar suci, tapi dia itu lahir dari sebuah perbuatan yang keji, dan dia adalah Rasul yang kita imani sampai saat ini. Mengapa seorang Rasul Paulus bisa, tapi kita sebagai wadah atau pelayan laki-laki gereja yang saat ini mungkin saja perbuatan yang kita lakukan tidak nyata, tapi tersembunyi sekalipun dia tidak mampu mengubah diri kita. Ya, kita kadang-kadang sebagai laki-laki gereja, ya, kalau saya jalan misalnya katakanlah Bapak Polis ini orang Advent, mungkin saja Bapak Robi dalam hati tidak menunjukkan melalui sikap, tapi hatinya biadab sekali berjalan dengan orang yang kaya. Itu saya sudah menimbulkan dosa. Itu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Karena perbuatan itu bukan saja perbuatan yang nyata, tapi tersembunyi sekali. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Ais. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mencoba untuk menelaah apa yang menjadi diskusi kita di saat ini yang terambil dari pembacaannya 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 dan berakhir pada yang ke-13. Ada beberapa catatan menarik yang sebelum kita masuk ke topik. Yang pertama itu adalah kalau kita baca tentang surat-surat Paulus kepada jemaat di Korintus 1 sampai dengan 2, maka kita menemukan alasan di balik surat
Paulus yang pertama. Jadi kalau kita baca di pertama Korintus yang 1, itu bicara soal perselisihan. Supaya kita bisa menangkap intisari sebenarnya di apa yang kira-kira dibahas di ayat 3. Jadi Rasul Paulus itu punya kegelisahan tentang jemaat di Korintus, bahwa terjadi perpecahan di tubuh jemaat di Korintus. Ayat 1-nya itu bicara tentang ada yang menganggap ini golongan Paulus, ada yang menganggap saya punya kelebihan di menulis, lalu kemudian saya punya kelebihannya di bicara, dan ini kemudian disebutkan secara jelas dalam pertama Korintus 1 itu. Ayat yang ketiga ini dia bicara soal Paulus mau menyampaikan bahwa dimanapun Anda meletakkan fondasinya, fondasi harus benar dalam Tuhan. Itu yang mau disebutkan di dalam pertama Korintus 3 itu yang kita baca hari ini. Baik, kita pindah ke konteks. Bahwa sebetulnya kalau kita bicara soal gereja denominasi, ini adalah gereja bersaudara yang ada di sekitaran kita. Saya punya pengalaman sedikit soal gereja denominasi yang ada di tempat saya tinggal, bukan di sini ya, di tempat lain. Bahwa ada jemaat Kristen yang paling serius beribadah. Kalau cek dengan ketong ini, dia tuh paling fokus, dia beribadah terus menerus. Di satu situasi dia merasa tidak dihargai. Karena tidak merasa dihargai, mereka kemudian mulai beralih ke agama lain. Jadi kami mencoba untuk melakukan cross check, ini ada apa ini sebenarnya. Ternyata masalahnya sederhana. Masalah ini karena ada pelayan khusus yang tidak mengerti tentang situasi unit itu. Saya bicara soal realita, kita bicara soal realita. Ada kemudian pengurus unit yang tidak memahami sebetulnya apa kebutuhan dari unit pelayan anggota unit itu. Dan itu kemudian tercermin dari perilakunya. Kemudian dia tidak mau lagi beribadah. Dia tidak mau lagi bersosialisasi dengan anggota unit yang lain. Dia kemudian mengunci diri terhadap orang lain meskipun itu tetangga. Itu terjadi. Dan alhasil dari itu adalah karena dia sudah jauh dari komunitas dia, kemudian dia sudah sulit untuk bersosialisasi dengan unit pelayan karena dia tidak merasa menjadi bagian dari itu, maka dengan mudah sekali kemudian dia mendapatkan tawaran-tawaran yang luar biasa dan kemudian dia pindah ke agama lain. Kami minta dari pengurus unit, kemudian minta dari majelis jemaat, minta dari pendeta sekalipun untuk melakukan sosialisasi, melakukan pendampingan pastoralia terhadap yang bersangkutan. Apa yang terjadi? Itu fatal. Dia sudah tidak lagi memahami bahwa yang datang ini pendeta, dia sudah menyatakan sikap keluar dari GPR. Padahal kalau kita lihat ini masalah sederhana saja, bahwa kita tidak merasa menjadi bagian dari anggota unit itu. Awalnya saya masuk dalam 1 hari, lalu orang saya pusing. 2 kali saya masuk, 1 tahun saya masuk. Tahun berikut dia pasti pindahkan. Ini terjadi. Jadi konteks ini sebetulnya ini bagian terpenting dari unit dan wadah ini mendiskusikan bagaimana kemudian orang tidak mau ibadah dan kita biarkan saja seperti itu. Katanya bicara denominasi terlalu jauh, nanti orang bilang fatal sekali baru dia pindah agama. Tapi bagaimana di sekitar kita yang tidak masuk ibadah dan tidak ada kemudian komunikasi, tidak ada kemudian masing-masing kita merasa punya peran kita untuk melakukan pastoralia. Lama-lama juga beta yakin ya ketemu sebagian besar di Sola Gracia pindah agama karena soal-soal yang seperti ini. Kenapa ini harus menjadi catatan Kristen didiskusikan? Ini bagian dari jemaat di Korintus yang tadinya banyak, lalu kemudian perlahan dia menjadi jemaat yang sangat kecil, sangat sedikit di Asia kecil akibat dari tindakan-tindakan pelayan khusus.
Itu disebutkan di dalam pertama Korintus 1 ayat 1 bicara soal perselisihan. Kemudian yang kedua, Rasul Paulus menyampaikan tentang dasar dari bangunan. Jadi ini konteks-konteks yang sebetulnya bisa kita diskusikan. Bagaimana menyelamatkan rumah tua, kalau kita sebut pinjam ketua wadah laki-laki pembahasan ini, untuk menyelamatkan rumah tua yang milik kepunyaan Tuhan. Bagaimana mungkin kita kemudian mengkritisi orang lain, sedangkan kita sendiri tidak melakukan upaya untuk menggabungkan diri, mensosialisasikan diri, memakai cara-cara diskusi yang elegan, kemudian mereka bisa kita tarik ke pelayanan kepada Tuhan. Ini serius. Yang ketemu saya mulai terpancing untuk mulai tidak ibadah dan seterusnya. Ini mulai titik-titik yang harus kita sentuh. Apa sih masalahnya? Jangan dibiarkan. Natal sedekah. Jangan sampai ibadah cuma nanti Natal sedikit orang yang datang. Padahal tugas pelayan sultan itu diukur dari akhir ketika perjumpaan kita dengan Tuhan dalam ibadah perayaan Natal. Itu yang berkaitan dengan nomor 1. Jadi mari ya Bapak Ibu ketahui introspeksi diri. Baik itu pelayan khusus maupun kita pengurus wadah laki-laki. Saya jujur saya menyampaikan ya. Katong bikin buletin ini saya kritik dari sejak 2 bulan lalu kepada ketua wadah. Saya bilang, Bapak Ibu katong pun standar untuk pelayanan itu adalah kita bikin buletin. Katong toki lonceng. Lonceng yang maksudnya bikin buletin. Saya tentu mengerti teman-teman yang lain di Infodoc ini agak sulit dan saya sudah. Tapi itu bagian dari cara kita toki lonceng agar membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Kita punya masalah di tim Infodoc ada. Dan saya juga yakin ini juga ada masalah di pengurus wadah laki-laki. Mungkin ada juga di pelayan khusus. Ya mari kita saling introspeksi. Kenapa pelayanan minggu lalu cuma 3 orang? Kenapa hari ini banyak orang dan seterusnya? Ini bagian dari refleksi kita untuk kerja-kerja di ladang Tuhan. Kalau kita mau mengkritik orang lain, mari kita mengkritik diri kita dalam tugas dan peran kita masing-masing. Itu sebenarnya kata kunci dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus 1 tentang perselisihan. Meletakkan fondasi berjemaat dalam fondasi yang benar dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah mengapa sama orang percaya kita harus saling menerima dan menghormati. Kalau kita bicara soal menerima dan menghormati, kita pikir Bapak Ibu sekalian, kita di wadah ini ada orang tua. Kita di wadah ini ada pengurus. Kita di wadah ini ada anggota biasa. Tentu dengan segala situasi dan kondisi, ada yang menerima dan ada yang tidak. Dan karena itu cara kita menghormati orang harus dibedakan dengan konteksnya. Misalnya cara ketong kemudian berdiskusi dengan pengurus unit, ya harus dibedakan ketika bicara yang anggota biasa. Ini harus bisa kita bedakan. Ya berbeda dong. Kalau kita kemudian menghormati sesama yang dimaksud adalah orang tua, harus dijaga sopan santun kita. Harus dijaga cara berpikir kita dan cara tindakan kita di wadah. Kalau kita bicara dengan Bung Toy misalnya, ya harus bisa dibedakan. Kadang semungkin kalau Bung Toy yang terhormat atau panggil bro dan lain sebagainya, ada cara-cara pendekatan. Itu yang dimaksud dengan kemampuan kita berkomunikasi dengan orang. Karena masalah sesungguhnya adalah soal komunikasi. Kalau dalam teori, itu komunikasi itu ibarat aliran air, aliran darah. Jadi kalau itu tidak dilakukan dengan baik, maka saya pastikan kita tidak akan saling memahami. Dalam wadah pelayanan menyongsong akhir bulan ini dan nanti bulan depan sudah mulai persiapan dengan Natal dan seterusnya. Jadi ini bagian dari refleksi dan terima kasih dari kami dengan bahwa ini disampaikan di wadah-wadah pelayanan. Karena memang ini bagian terpenting dari bagaimana kita melakukan refleksi terhadap 1 tahun pelayanan kita di jemaat ini, khusus di wadah laki-laki. Bagaimana yang kemudian ibadahnya baru 2, 3, 5, kemudian dia naik jadi 20, dan dia kemudian turun lagi jadi 4, kemudian sekarang dia naik lagi 18. Ini bagian dari introspeksi kita bagaimana melayani di bendang Tuhan. Saya pikir itu, dengan segala rasa hormat, ya masing-masing kita melakukan refleksi terhadap diri sendiri. Tanpa kemudian kita menjustifikasi orang lain bahwa kita lebih baik dari orang lain. Saya pikir itu. Terima kasih kembali. Terima kasih.
kasih atas waktu yang diberikan kepada beta. Pertama-tama sekali, sebelum beta boleh menjawab pertanyaan diskusi di hari ini, beta memulai juga dengan kata denominasi. Denominasi ini dalam arti kata itu merupakan sekelompok orang yang beragama, yang memiliki struktur dan memiliki doktrin-doktrin yang tertentu. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana pengamatan laki-laki gereja terkait dengan keberadaan serta relasi dengan gereja denominasi yang ada di sekitar kita. Beta kira persoalan ini sebenarnya bukan baru dibicarakan di saat ini. Sudah sejak semula banyak sekali yang sudah kita bicarakan tentang denominasi gereja. Yang pertama yang harus ketong rubah itu mindset dari para pelayan di jemaat di Gereja Protestan Maluku untuk bisa mengubah mindset, mengubah pola pikir jemaat. Beta mendasari ini semua karena seiring waktu di zaman era globalisasi sekarang ini, ada orang yang melihat panggilan Tuhan itu sebagai sesuatu yang benar-benar Tuhan berikan kepada dia. Tapi ada orang yang sekarang dipanggil Tuhan itu juga melihat panggilan itu sebagai sesuatu yang dong pakai Tuhan untuk meluruskan sesuatu di dalamnya. Dan ini terjadi. Segala sesuatu sudah terstruktur dan sudah di-mindset. Hal ini juga terjadi di era Rasul Paulus di Korintus. Ada banyak sekali perselisihan, beda pendapat. Nah, ini yang membuat sehingga Paulus mau mencoba merampung semua itu dengan baik supaya bisa menjalin sebuah kebersamaan. Hari ini ketong selaku gereja mesti melihat ini sebagai sebuah tantangan besar. Karena bagi saya gereja sekarang ini kaku. Sebenarnya saya usah kaku dalam hal-hal beribadah. Saya usah kaku dalam hal-hal ini. Di sisi lain, salah satu faktor yang beta pernah rasakan, waktu jadi majelis jemaat, kami pernah mengusul, mungkin gereja bisa melihat jemaat ini melalui talenta-talenta yang mereka miliki. Misalnya, untuk menghidupkan jemaat ini, gereja harus melihat mereka bagaimana, mungkin piara babi atau piara apa yang menghidupkan mereka. Nanti uangnya dikembalikan, seterusnya mereka meneruskan apa yang telah. Tapi beta kira di zaman Lara Kota, beta kecil dan besar belum pernah terjadi. Dan ini sudah pernah beta usulkan waktu beta menjadi majelis jemaat periode 2015. Beta sangat bersyukur, berterima kasih karena Gereja Protestan Maluku ini menghadirkan orang-orang intelektualnya sangat-sangat luar biasa. Tapi di balik kepintaran, di balik sosok intelektual yang sangat luar biasa itu, ada banyak sekali salah paham. Karena ada banyak sekali yang merasa diri pintar, ada yang punya ego dan lain-lain. Padahal sebenarnya sederhana saja, menjadi orang yang dekat dengan Tuhan itu kita harus rendah hati, kita harus penuh hikmah untuk menjawab semua sesuatu itu. Intinya terjadi perdebatan-perdebatan yang sangat luar biasa. Hari ini beta mau bilang pada ketong semua, ketong punya banyak sekali masalah dan kendala. Ketong jangan lihat ini sebagai suatu tantangan, suatu masalah pada ketong diri. Tapi ketong mencoba untuk mencari solusi, jalan keluar. Ketong baku topang dalam proses menanam dan menyiram di kebun anggur Tuhan ini. Ini menjadi sebuah tantangan di era globalisasi. Oleh sebab itu, mari selaku jemaat kita melihat ini sebagai sebuah tantangan untuk kita bisa saling baku sayang untuk membawa
jemaat dan gereja ini ke jalan yang Tuhan kehendaki sampai waktu Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada Bapa di sorga. Itu mungkin saja kita punya pemahaman sebentar. Terima kasih. Bapak Ibu, kita pikir ketemu pembicaraan ini sudah mengarahkan ketemu ke arah untuk kita memahami bahwa yang pertama sebenarnya agama ini dia tidak membawa, katakanlah bahwa dia tidak membawa keselamatan. Betulnya kalau mau bilang agama tidak membawa kita ke keselamatan. Agama ini cuma mengajarkan kita untuk lebih memahami. Agama ini mungkin memperdalam ketemu iman saja. Cuma masalahnya ialah ketemu sudah terwadahi. Ketemu punya dasar ini sudah ada. Bapak Ibu, ketemu dasar ini sudah ada. Dan dasar itulah yang akan menuntun ketemu menuju ke sana. Ketemu kan perjalanan hidup ini kan. Ketemu perjalanan hidup ini katakan bahwa ketemu semua menuju ke sana. Siapa yang buat baik, ya dia akan dapat baik. Itu intinya akan seperti itu. Siapa yang buat baik, dia akan dapat baik. Nah, ketemu dasar yang terwadahi tadi, ketemu dari kecil sudah mengaku. Ketemu punya pengakuan yang ada. Ketemu kan sudah berjanji. Masing-masing ketemu sudah berjanji. Kita sudah berjanji bahwa beta di sini. Beta mengambil gereja Kristen Maluku sebagai agama beta yang akan membawakan beta ke sana. Yang akan mengajarkan beta tentang nilai-nilai iman yang baik untuk beta menghadap ke sana. Karena itu beta pikir katanya terpengaruh dengan yang lain-lain lah. Yang terpengaruh dengan yang lain. Yang lain itu biar dia bagus. Apalagi tapi sudah ada di sini, beta punya imannya sudah ada di sini, sudah terwadahi di sini, punya dasarnya sudah ada di sini. Beta sudah katakan bahwa beta mengaku sudah di sini. Pengakuan beta sudah ada di sini. Bapak janji itu utang, janji utang, dan utang itu harus dibayar. Satu ketika kau akan ditanya. Tentang janji yang tadi gereja Kristen Maluku itu buat sesuatu, dia tidak semena-mena, tapi dia betul-betul dia mengikatkan ketong sekali. Dia mengingatkan ketong sekali, mengikat ketong sehingga ketong sebetulnya bisa bergerak kemana-mana. Tatkala kita masih dibaptis, tatkala kita memikul salib, kita sidi, tatkala kita dalam pengakuan itu ketong punya imannya, ketong sudah mengaku sana itu. Bagaimana kalau ketong mengingkari itu? Denominasi itu adalah bagian dari ketong, sehingga ketong saling menghargai, dan kita rasa itu tidak salah. Kan firman Tuhan bilang begitu pada ketong hidup kasih, hidup saling mengasihi, menghormati dan seterusnya. Tapi bukan berarti lalu ketong bawa diri ke sana. Ketong kan punya, ketong sudah ada di sini, karena punya bawa diri ke sana lah. Beta mencoba untuk mau bilang begitu bapak ketong bahwa intinya ialah beta rasa diskusi ini dia menarik karena denominasi itu adalah bagian dari ketong. Ketong punya sesama, ya sudah, ketong hidup sama-sama. Tapi dalam iman ketong beda-beda. Jadi mereka punya dogmanya, ajarannya mungkin beda. Tapi ketong ajarannya seperti ini. Waktu beta pernah ketong waktu di Lambesar itu, memang Lambesar Timur salah satu kampung yang denominasinya cukup banyak. Agamanya cukup banyak. Tapi orang Protestan itu betul-betul mereka punya sebuah ketahanan diri yang luar biasa. Orang tua dulu, jadi pernah satu ketika
waktu baru vokal grup itu lalu gitar masuk di gereja Indonesia Timur, anak-anak pemuda itu main gitar habis terus bapak satu dari belakang dia datang ambil gitar, dia pica gitar sekali dalam gereja. Dia bilang kalau kamu mau menyanyi pakai gitar, tapi menyanyi di pantai Ustaz, jangan menyanyi di sini. Ketemu di GPM saya ngajar dong, ketemu begitu. Dulu setelah peristiwa itu, dong bicara dari sini Pak Manana waktu itu, Pak Manana yang pergi untuk bawa gitar satu sini sekali. Lalu untuk mulai bicara baik-baik, akhirnya mereka menerima dengan apa yang ada. Jadi sebetulnya katanya jangan menutup diri dalam semua kemungkinan tentang hal-hal yang berkembang. Kita tidak boleh menutup diri. Kita jalan seperti apa adanya. Yang pentingnya katanya punya dasarnya ada di sini. Karena tadi di firman itu dasar itu akan membawa sebuah kebahagiaan jika katanya buat yang baik. Tapi dia akan membawa sebuah hal yang akan menimpa katanya tatkala kita tidak melakukan yang baik. Terasa intinya ada di situ bapak sekalian. Mungkin nanti bapak itu sebagai punya orang tua yang mungkin bisa juga memberikan pemahaman bagi kita. Yang penting intinya ialah mari kita hidup yang baik-baik. Apa yang gereja Persekutuan Maluku buat kita buat baik-baik dan jalan baik-baik. Ibadah-ibadah seperti ini sebetulnya mengingatkan kita untuk hanya ketong datang lalu ketong dengar firman, ketong pulang, ketong lakukan dengan baik-baik dalam ketong keluarga. Sebab itulah iman ketong kepada Tuhan. Kita rasa kita sederhana saja begitu untuk bisa memberikan pemahaman terhadap materi yang sekarang kita diskusikan bersama. Kita berterima kasih ketong tidak saling berdebat untuk materi ini, tapi ketong saling mungkin bisa memberikan pikiran untuk akhirnya intinya ialah mungkin kalau seperti Bapak itu bilang ya mari ketong bisa menggunakan ketong punya jabatan-jabatan yang ada seperti mungkin ketong orang tua, ketong dapati ketong anak-anak muda yang sebetulnya atau orang-orang yang tidak berhubung tentang ketong bicara baik-baik pada untuk mungkin dong bisa gabung dengan dalam ibadah-ibadah sedemikian supaya akhirnya kita menjadi orang yang diberkati. Kita pikir itu, kita rasa ketemu yang di wadah ini sudah lumayan bagus. Semoga kita selalu mempertahankan ketemu kehadiran sekaligus kita hidup dengan damai dalam wadah maupun dalam keluarga kita masing-masing. Dan juga kita hidup berdampingan dengan orang lain, termasuk didominasi yang merupakan bagian dari ketemu gereja. Terasa itu saja Bapak. Akhir ini pelanggaran calon majelis jemaat. Kalau rasa bermasalah, jangan calon diri. Itu ajaran dari dulu gitu. Atau kalau istilah agama lain, sampai terjadi majelis, kan itu ada pelanggaran. Banyak hal yang atau sudah melangkahi aturan dasar. Itu semua disebabkan karena perkembangan teknologi dan juga perkembangan modernisasi ya, segala macam. Kalau ketemu mengikuti perkembangan dunia ini, sebetulnya yang kita mau bilang ini ketemu Tuhan ini hanya di Maluku. Ketemu Tuhan di BPM ini hanya Maluku saja, BPM jangan di Jawa. Kalau ada di Jawa baru Tuhannya nasional. Jadi kelemahan dari ketemu gereja adalah tidak berani untuk memakarkan diri supaya BPM Sinode ini ada di Jakarta juga. Gereja-gereja lain, denominasi yang lain saja bisa ada di
pun tidak ada. Bayangkan begitu banyak orang BPM yang pindah agama hanya karena itu. Di Jakarta mau masuk gereja di mana tidak ada BPM kok, terpaksa lagi gereja lain. Nah ini kelemahan kita yang harus kita sadar untuk kemudian belajar membuka diri bagaimana kita mengembangkan sampai di pusat. Kalau saudara sudah lupa, tapi dulu zaman kerusuhan itu putusan dari Maluku menghadap presiden waktu itu Gus Dur. Gus Dur bilang ya Maluku ya bawa pulang ke Maluku. Pengertiannya ialah bahwa dia tidak bisa bercakap-cakap dengan pimpinan BPM karena tidak ada di Jakarta. Untung waktu itu sudah ada PGI, sehingga ada pendekatan PGI lalu bisa cepat jalan keluar. Nah saudara sekalian, jadi perkembangan lebih lanjut dia bilang gini, gereja ini sebetulnya, mohon maaf ini bukan berarti dia terpaksa itu hendak untuk ikut perkembangan sekarang, tapi dia cuma bilang bahwa ada orang sekarang, sudah ada organisasi tertentu yang tidak nampak, ada di Jakarta sekarang, mereka tidak bergereja. Tidak bergereja dalam arti tidak ikut ibadah seperti ini, tidak bangun gereja, segala macam. Mereka percaya ada Tuhan, tapi mereka tidak percaya dogma. Kan ada dogma, agama itu punya dogma. Ya, Katolik punya dogma sendiri, bukan percaya Tuhan, tapi mereka percaya dogma. Kalau Islam kita percaya dogma kita, bukan kita percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan berarti tidak ada huru-hara, tidak ada pertengkaran di antara. Itu karena kita percaya. Jadi aliran yang saya maksudkan tadi ini, mereka fokus untuk membantu orang susah. Dia bilang masuk ibadah segala macam itu tidak ada guna, sebab membantu orang itu lebih baik itu ibadah yang sesungguhnya menurut mereka. Nah, tapi aliran ini bisa berkembang, tapi itu di kalangan orang kaya. Ini yang tidak saya maksudkan. Jadi mereka bangun sekolah untuk menyekolahkan anak-anak terlantar yang jalan di jalan tidak ada sepatu, sendal juga tidak ada. Ambil mereka, himpun mereka dan sekolahkan mereka di satu tempat dan hidup mereka jadi baik, menjadi manusia. Dibilang ini ibadah yang sesungguhnya. Daripada kita bangun rumah ibadah yang mewah-mewah, tapi hari Minggu kosong. Dan itu juga membangun ibadah yang mewah, juga membuat kecemburuan antara jemaat dengan jemaat. Terus pertengkaran itu segala macam. Jadi analisa mereka bahwa mari jangan kita bangun begini. Kita membangun pemahaman bahwa menolong orang itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Nah dari konteks ini mari kita cuma sedikit membawa saja kepada dua pertanyaan tadi. Sebetulnya gereja denominasi itu juga mereka juga punya dogma. Tetapi kita tidak boleh melepaskan diri dari mereka bahwa mereka itu lebih tidak bagus dari kita, jangan. Mari kita rangkul mereka bersama-sama untuk tujuan bahwa kita ini harus menentukan sebuah yang disebut persekutuan. Kalau kita tidak bersekutu, maka Tuhan tidak datang untuk ibadah. Ini persekutuan ini kita pastikan Tuhan hadir dalam doa-doa kita. Tapi kalau sendiri di rumah, Tuhan tidak hadir. Kalau begitu mari kita merangkul teman-teman kita dari denominasi untuk ya masing-masing melakukan tugas kita dalam hal beribadah kepada Tuhan, dan sekaligus dengan ayat pertanyaan yang kedua bahwa ya saling menghormati, yang bagian dari
menjaga mereka adalah yang bagian dari menghormati mereka juga, menyatakan sikap iman mereka bahwa mereka bertuhan dengan dogma mereka sendiri-sendiri. Nah, beda sedikit dengan kita. Jadi mudah-mudahan itu ini cuma diskusi yang terbatas sampai di sini. Orang-orang tahu saya untuk memahami apa yang dimaksud dalam diskusi ini. Terima kasih. Selamat sore. Shalom. Shalom. Mau kasih setia Tunjukkan tajammu, kasih setiamu Tuhan, tunjukkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ibu, ketua kita berdoa. Maha besar Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami imani melalui putramu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur berterima kasih atas pertolongan, penjagaan, serta pimpinanmu dalam seluruh kehidupan hari-hari hidup kami, sehingga kami boleh melampaui berbagai tugas tanggung jawab, bahkan melampaui hari-hari di mana kami jalani di minggu yang baru kami lewati ya Tuhan. Dan hari ini kami memulai lagi dengan minggu yang baru. Bapa dalam kerajaan sorga, kami ada dalam wadah pelayanan kami, wadah pelayanan laki-laki, sektor Sola Gracia. Pertama-tama kami datang kepada Tuhan dan kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang selalu tidak setia kepada Tuhan. Kami adalah orang-orang berdosa. Karena itu ampuni dan kasihanilah kami, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu di doa dan sembahyang kami di saat ini. Bapa di surga, kami meyakini dalam iman kami bahwa Tuhan pernah berjanji, jika 1-2 orang berkumpul karena nama-Mu, disitulah Aku hadir. Dan keyakinan iman ini bahwa Tuhan sekarang ada bersama dengan kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, dan karena itu ya Tuhan, kami berdoa bagi kami yang hadir di saat ini. Tuhan, tuntun jaga sertai kami, peliharalah kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Kami adalah bapak-bapak, keluarga, berhimpun bersama dengan ibu keluarga kami dan keluarga kehidupan di sini. Kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami dalam ibadah ini pula sudah boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami pun boleh berdiskusi melalui firman Tuhan yang tadi kami diskusikan bersama. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi pegangan dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi orang-orang kepunyaan-Mu yang selalu dan senantiasa mendahulukan saling menghormati satu dengan lain. Walaupun itu adalah beda agama, beda dogma, dan juga beda-beda kehidupan kami. Tapi prinsipnya ialah kami hidup saling mengasihi. Karena itu adalah ajaran, itu adalah hukum yang Tuhan nyatakan dalam seluruh hidup kami. Bapa dalam kerajaan surga, dalam ibadah ini pula kami sudah boleh
membawakan seluruh persembahan syukur kami sebagai tanda terima kasih kami bagi Tuhan. Biarlah Tuhan terima seluruh persembahan syukur kami agar dapat kami jadikan sebagai alat demi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak hanya mempersembahkan uang, tapi juga mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan kami yang layak dan benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa bagi seluruh kehidupan kami memasuki pekan yang baru. Pekan ini kami akan melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Kami dalam profesi-profesi kami masing-masing sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai orang-orang yang bekerja di pasar untuk penjual-penjual di pasar, di toko, di kios-kios. Tuhan rahmatilah hidup kami. Kami sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, kami bekerja di bank, kami sebagai orang-orang yang bertugas di seluruh kehidupan yang Tuhan amanatkan di atas pundak-pundak kami. Ada pula di antara kami ada yang sebagai anak sekolah. Tuhan memberkati seluruh profesi kami, seluruh pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni setiap waktu dan saat. Karena kami adalah bapak-bapak, kami adalah kepala-kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh untuk mencari nafkah demi kehidupan hari-hari hidup kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang dan berdoa bagi kami semua yang ada di sektor ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Tatkala mereka ada dalam garis kesakitan karena penyakit-penyakit yang mereka derita Tuhan, biarlah Tuhan hadir dengan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan memberkati semua obat dan penawar, makanan dan minuman mereka, supaya mereka boleh memperoleh kesembuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi keluarga rumah tangga kami di sini yang sudah rela membuka pintu rumah untuk menerima kami dalam ibadah di saat ini. Kami berdoa bagi Bapak Riki. Tuhan tahu dan kenal hamba-Mu. Hamba-Mu kini tidak ada bersama dengan kami karena ada tugas yang sementara ia jalani Tuhan. Hamba-Mu ini bertugas di Kecamatan Molomaru, dan karena itu Tuhan ia ada di sana. Kiranya Tuhan memberkatinya, jaga lindungi dia di sana supaya kehidupannya berselamat. Ia bersama dengan seluruh kehidupan yang sementara ia jalani. Ia bekerja sebagai seorang yang pegawai negeri yang bekerja di kantor kecamatan di sana. Dan karena itu Tuhan memberkati seluruh kehidupannya. Loyalitasnya dengan pimpinan, dengan Pak Camat, bahkan seluruh pegawai dan juga semua masyarakat yang ada di sana. Biarlah Tuhan jauhkan dan jauhkan daripadanya segala tantangan, kekuatan, penyakitan sampai pada maut daripadanya. Bapa di sorga, kami berdoa bagi Ibu kekasih dari keluarga itu yang selalu dan senantiasa hidup dengan damai dan selamat. Biarlah tangan Tuhan menyertai Ibu kekasih sebagai istri, sebagai mama dalam seluruh kehidupan. Jauhkan dan singkirkan daripada segala tantangan kehidupan supaya ia berselamat. Bapa di sorga, semua tugas-tugas yang ia jalani sebagai seorang guru yang mengajar, melatih, mendidik anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati supaya menjadi guru yang baik, setia, rajin mengajar demi kehidupan yang dari Tuhan. Dan karena Tuhan berkati Ibu kekasih supaya ia boleh menjalani tugas ini dengan baik, maupun tugas-tugas gereja yang ia juga sandang Tuhan. Kalau boleh ia mampu menjalankan semua tugas-tugas pelayanan dengan baik sehingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di sorga, kepada anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi Bapak Ibu kami, anak-anak yang masih ada bersama dengan mereka maupun anak yang sudah mengikuti kuliah, Tuhan memberkati anak-anak ini dalam pertumbuhan, dalam persekolahan mereka, dalam kuliah mereka. Biarlah tangan Tuhan menyertai anak-anak ini, menuntun mereka
Biarlah Tuhan memberkati anak-anak ini melalui Roh-Mu yang kudus. Berikanlah roh kepintaran, berikanlah roh di mana mereka selalu dengar-dengaran, setia untuk menjalani tugas-tugas mereka. Supaya hanya mereka boleh sukses. Disitulah nama Tuhan diucapkan. Pada Nona yang ada di kuliah di Makassar, biarlah Tuhan memberkati supaya ia menjalani perkuliahannya dengan baik. Ia bisa sukses, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di sorga, bahkan semua keluarga yang berhubungan dengan Bapak Ibu kekasih di sini, semua orang tua mereka yang jauh dari sisi mereka, ada yang dijual di Jakarta maupun ada di Abad. Berkati orang tua mereka supaya semua orang tua itu selalu diberkati. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu menyerahkan seluruh hidup kami. Kepengurusan wadah ini kami tetap pertaruhkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati ketua wadah pelayanan laki-laki bersama dengan pengurus, bahkan teman-teman kami yang menjadi infodok yang selalu memberikan suasana baru demi kemajuan wadah ini ke depan. Biarlah Tuhan rahmati mereka, tuntun mereka, berikanlah semangat baru buat mereka, supaya mereka tidak terkesan jenuh, tidak terkesan malas, tidak terkesan pasti dalam semua tugas, tapi hanya mereka dimotivasikan untuk selalu mengejar apa yang mereka bisa lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami akan memasuki malam ini. Biarlah malam menjadi malam sejahtera bagi kami. Biarlah tangan Tuhan menuntun kami semua yang ada di sektor ini. Biarlah kami selalu diberkati. Ini Bapa dengan doa dan sembahyang kami, Bapa dengar kami Tuhan. Karena kami berdoa bukan demi nama lain, melainkan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena yang paling punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapak diundang berdiri. Terimalah janji berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara-saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara-saudara berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Amin. Bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu.